يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan kebaikan bagi kita semua, dan salah satunya kita dapat berjumpa kesempatan belajar kali ini di agenda diskusi bersama Pajajaran Islamic Thought and Civilization Community. Salawat dan salam mari kita semua curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang beliau ajarkan kepada kita bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan ittiba sunnah beliau, dan dengan itu semoga kita dapat meraih Allah di amil. Ya, perkenalkan saya Yoga Hidiasa, host, akan memandu teman-teman semua dalam diskusi malam hari ini, ya, diskusi yang insya Allah sangat dan bermanfaat kita semua. Dan materi diskusi kali ini, materi kajian kali ini akan dibawakan oleh Ustaz Fahri. Dan barangkali untuk kita mulai saja karena dari tadi sudah menunggu, dan buka dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Kang Fahri kami persilahkan, mangga. Alhamdulillah, nama nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ini suaranya jelas ya? Kalau putus-putus jelas ya? Mungkin host bisa share screen, ya, ada sedikit PowerPoint untuk di disable dulu, untuk di enable dulu host participant screen sharingnya. Ya baik, sambil menunggu sedikit putus-putus ya. Oh ya. Baik, sedikit sambil menunggu di enable. Ini sebenarnya perlu diketahui ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, sebenarnya 3 hari yang lalu kita di internal Padis itu diskusi tentang humanisme, dan kebetulan pada saat itu kita bahas tentang tema humanisme di Eropa atau di Barat. Seperti yang kita tahu, humanisme di Barat itu merupakan satu hal yang diagung-agungkan dan satu hal yang mutlak harus ada di peradaban Barat. Nah, namun di sana ada sebuah problema ya. Jadi humanisme di Barat itu, kenapa humanisme di Barat itu cenderung Eropa sentris gitu. Mereka mengagungkan kemanusiaan, tapi tidak universal ilmu kemanusiaannya. Nah, di sana ada sedikit gagasan, udah kita bahas aja tentang konsep manusia. Nah, baru setelah 3 hari itu saya gitu memberanikan diri untuk menawarkan, udah kita bahas aja tentang manusia. 2 perspektif dari Harozi dan Sigmund Freud. Nah, sebenarnya posisi saya di sini ini adalah merupakan makalah ya. Jadi makalah saya yang penelitiannya hanya beberapa minggu gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang dari jurusan psikologi atau dari teman-teman kajian Jawa Aruna, mungkin nanti bisa sharing ya. Karena saya sendiri di sini sebagai pemateri, sebenarnya bukan pemateri sih, lebih ke pemantik diskusi saja. Jadi bukan berasal dari kajian yang benar-benar kayak skripsi, tesis atau lama gitu jangkanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Baik, mungkin udah bisa ya? Nah, udah bisa. Oke.
Sudah ada screen-nya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Kang Yoga? Sudah terlihat, Kang. Sudah ya? Ini saudara saya kalau putus-putus, ini ya, chat aja atau bilang aja. Pak Rudin Adodi ya, yang menulis teori beliau seorang mufasir juga. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bincang manusia antara Fakhruddin Ar-Razi dan Sigmund Freud. Nah, oke. Nah, perlu diketahui ya di sini, kok tokoh yang diambil sebagai sampel itu adalah Fakhruddin Ar-Razi dan Sigmund Freud. Nah, ini menarik karena kalau kita baca misalnya Michael Hart itu dalam seorang berpengaruh dunia, salah satu tokoh psikologi, dan saya belum baca semua ya, cuman yang sependek yang saya tahu ketika membaca buku itu hanya Sigmund Freud ini yang dimasukkan ke tokoh barisan tokoh itu. Artinya kata dia teori seksualitas yang digusung oleh Sigmund Freud ini sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kenapa ketika dibahas oleh dia menjadi booming dan menjadi menjadi tidak biasa gitu. Nah, ini yang menyebabkan saya tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Sigmund Freud. Baik, kita masuk ke biografinya. Dia lahir di Cekoslovakia. Kemudian ini menarik juga, ada fakta bahwa ibunya merupakan seorang wanita muda yang dipersunting oleh ayahnya sebagai istri kedua. Ada yang juga yang menyebutkan sebagai istri ketiga. Nah, di sini nanti Freud berdasarkan hal ini ada sebuah teori yang bernama Oedipus Complex ya, mengatakan bahwa cinta pertama dari seorang anak atau seorang bayi itu adalah ibunya. Nah, ini menarik, apakah terpengaruh oleh keadaan ibunya yang seorang wanita muda pada saat itu atau tidak gitu. Kemudian biografi berikutnya, dia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau ilmu psikologi modern dengan aliran psikoanalisisnya. Nah, ini menarik juga, saya pernah baca sebuah jurnal bahwa sebenarnya Sigmund Freud ini lebih suka untuk membahas manusia dari perspektif yang bukan bukan agamis gitu. Jadi dia lebih suka memposisikan manusia itu dengan semangat yang ada pada saat itu, yaitu semangat positivis gitu. Dia lebih suka untuk mengukur manusia itu dengan ukuran-ukuran empiris. Makanya di setiap teorinya pasti ada basis penelitiannya. Karena pada saat itu memang sedang menjamur aliran positivis, di mana segala sesuatu itu, segala realitas itu harus diverifikasi lewat verifikasi yang bersifat empiris. Nah, kemudian ini yang salah satu karya bukunya yang terkenal adalah Studies on Hysteria, Interpretation of Dreams, The Essay on Sexuality, A General Introduction to Psychoanalysis, dan yang lain-lain. Ini karya-karya yang cukup terkenal ya, bahkan mungkin sampai sekarang juga ada beberapa yang sudah diterjemahkan. Nah, uniknya meskipun Sigmund Freud ini merupakan tokoh yang sangat besar, ini ada sedikit agak tragis ya, di mana dia itu meninggal setelah menelan beberapa dosis morfin mematikan. Jadi dia itu mengidap sebuah penyakit karena beliau itu seorang perokok juga. Ini seorang perokok juga. Jadi lucu ya. Rokoknya itu bukan rokok kaleng-kaleng gitu, rokoknya rokok cerutu kalau bahasa Sunda itu. Nah, jadi dia seorang perokok juga sehingga menderita penyakit, dan penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Dia mengatakan pada dokternya, ya udahlah dok, matikan saja saya. Ini menunjukkan bahwa manusia yang digagas atau konsep manusia yang digagas oleh Sigmund Freud ini gagal menemukan pada dirinya sendiri gitu. Ini lucu juga gitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke struktur jiwa menurut Sigmund Freud. Ini mungkin sudah kita kenal ya, tidak aneh lagi. Bahkan mungkin beberapa orang, apalagi yang jurusan psikologi, pasti jauh lebih mengetahui daripada saya. Dia membagi jiwa menjadi 3. Yang pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Ini kelihatan PPT-nya nggak? Oh, PPT-nya.
Oh. Oh ya, ini maaf ya, ada kajian dari Google Meet juga. Ini kayaknya PPT-nya harus dikirim juga ke sini, jadi agak saya pause dulu. Mungkin saya serahkan dulu ke Kang Yoga ya, untuk beberapa menit lah. Ya, syukur Kang Yoga. Di sini Sigmund Freud membagi menjadi 3 ya. Yang pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Ini mungkin kita sudah mengenalnya ya. Dalam artian kita tidak aneh dengan struktur kepribadian ini. Nah, id ini sendiri adalah berisi kepribadian manusia dari segi biologis. Jadi dalam teori Freud ini, id bertempat di bawah sadar, nanti akan disinggung sedikit lah. Nah, tentang id ini, dia menekankan bahwa id ini merupakan sifat alamiah dari manusia, di mana manusia terlahir memiliki insting yang tidak bisa dihindari. Maksudnya instingnya itu kalau dalam bahasa Arab itu badihi, gitu. Badihi itu ada begitu saja, gitu. Ya, sejak dari sananya. Nah, kemudian selanjutnya manusia juga punya strukturnya superego. Nah, superego ini merupakan aspek sosiologis, di mana saat itu dorongan-dorongan yang berasal dari id ini mendapatkan pengaruh dari luar. Hanya pengaruh dari orang tua. Hanya orang tua mengatakan jangan melakukan tindakan menyakiti orang lain, jangan menghina orang lain. Nah, itu masukan-masukan dari luar itu mempengaruhi dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya pada aspek berikutnya adalah aspek superego ya. Superego ini merupakan aspek ego. Nah, ego ini merupakan salah satu alamiah dari manusia, yaitu aspek psikologis yang merupakan superficial dari id, tetapi telah berkontak langsung dengan lingkungan sekitar. Jadi ego ini lebih merupakan lebih merupakan penyeimbang dari id dan superego. Nah, selanjutnya ini sayangnya tidak bisa dibesarin ya. Coba lagi. Nah, selanjutnya, mungkin ini akan dijelaskan sedikit ya tentang 4 hal ini nih. Menarik. Jadi kata dia itu kira-kira begini. Ini berisi dengan hasrat dan dorongan biologis. Nah, maka prinsip yang dianut oleh ini adalah prinsip kenikmatan. Ketika ada dorongan-dorongan yang berasal dari id, nah ini tidak lagi mempertanyakan apakah ini benar atau buruk, apakah ini realistis atau tidak. Nah, dorongan-dorongan dari id ini nanti berujung pada pernyataan ini enak atau tidak. Jadi bicaranya tentang kenikmatan. Nah, selanjutnya karena id selalu berbicara tentang kenikmatan, maka superego datang sebagai pengaruh dari luar mengatakan bahwa apakah ini pantas atau baik atau buruk, pantas atau tidak baik atau buruk. Nah, ini menarik, ketika id berisi prinsip kenikmatan, maka superego sebaliknya dia berisi sebagai prinsip moralitas. Jadi nilainya itu bukan baik atau buruk, bukan enak atau tidak, tapi baik atau buruk. Nah, selanjutnya muncul ego sebagai penengah dengan prinsip realitas. Artinya, apakah perilaku atau dorongan-dorongan dari alam bawah sadar ini logis atau layak atau tidak? Gitu. Layak atau tidak, logis atau enggak, realistis atau enggak. Nah, ini mulai bermain di sini. Nah, di hal yang keempat di sini kita bisa melihat, kita ada screen-nya ya. Nah, ini ya. Di sini mengatakan bahwa id dan super ego selalu berkonflik, selalu saja bertentangan. Ini merupakan dorongan alamiah manusia ingin mencari kepuasan, tapi superego membendungnya dengan apakah ini baik atau tidak. Nah, sehingga di sini ada konflik. Nah, pada akhirnya apabila ketidakbisaan ego menyeimbangkan antara superego dan id, ini menghasilkan anxiety atau kecemasan. Orang cemas itu di sini, di anxiety ini, di id dan superego.
Nah, nanti ego mempunyai defense mechanism, dan ini ada banyak defense mechanism, tapi saya tidak akan menjelaskannya di sini karena terlalu banyak memakan waktu juga ya. Ini sudah setengah 9. Nah, secara sederhana seperti ini. Ini anekdotnya ya. Nah, ada setan. Ego itu merupakan manusia yang utuh, super ego merupakan moralis. Nah, ini saya tidak tahu ya, apakah di penemuan yang studi di psikologi teori-teori ini masih dipakai dari Sigmund Freud. Mungkin nanti bisa sharing lah. Cuman yang ingin saya tekankan bahwa bila dalam pandangan Islam ya jelas ini keliru. Maksudnya kalaupun struktur ini benar gitu, nah nilai asal dari manusia itu ya itu tadi ya tentu tidak bisa diterima. Dorongan atau hasad dari manusia itu tidak berisi syahwat dan nafsu semata. Karena manusia itu memiliki potensi dasar yang bernama fitrah untuk beribadah gitu. Dan ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung disebutkan yang qaulu bala syahidna gitu. Dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan bahwa potensi dasar manusia itu bukan syahwat ataupun nafsu, tapi ya potensi untuk beribadah menyembahnya. Ini nanti perdebatannya menarik ketika ada pertanyaan begini. Kalau Allah Maha Baik, kenapa Dia mencipta keburukan? Nah, nanti para ahli kalam ini berbeda pendapat nih. Ada yang menyebut bahwa Allah itu terbebas dari perbuatan manusia. Ada juga yang menyebut bahwa Allah itu mengatur semua urusan manusia. Tapi menarik, nanti ada ucapan dari Ibnu Qayyim, dia mengatakan perbuatan jelek itu berasal dari setan. Fitrah manusia itu adalah beribadah, menyembah gitu. Ini disimbolkan dengan Nabi Adam yang terusir dari surga gitu. Dan yang menghasut Nabi Adam itu bukan Nabi Adam sendiri, bukan dirinya sendiri, tapi setan. Ini kira-kira terdengar tidak suara saya? Dengar ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada, kalau tadi lebih ini ya, gambarannya bahwa dalam pandangan Sigmund Freud ada unconscious, ada preconscious dan conscious. Ada consciousness, dilihat di sini. Ini ada meeting room baru. Di sini ada pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan oleh manusia itu ditekan sampai ke alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar ini menyimpan jiwa manusia. Ada rasa takut, di sini perasaan, ada keinginan yang tidak pantas, ada keinginan yang egois, selfish, ada irrational, ada harapan yang tidak nyata. Saya ingin seperti Naruto, itu udah ada di alam bawah sadar itu. Mustahil kita bisa sehingga. Ada unsexable seksual. Nah, ini ada seksual yang tidak terverifikasi atau tidak teraspek exact. Kemudian di pre ini ada memori yang sewaktu-waktu bisa naik turun ya. Memori itu kita bisa ingat kilasan balik kita ketika waktu kecil, itu bisa kita ingat. Nah, tapi dia tidak menetap di dalam diri kita. Nah, selanjutnya baru di level kesadaran, ini merupakan akumulasi dari level ketidaksadaran atau prasadar, baru ada thought atau tindakan, ada persepsi. Nah, makanya nanti Sigmund Freud ini ada the theory of dreams, jadi teori mimpi, yang mengatakan bahwa mimpi itu ya bukan mimpi dalam artian bunga tidur, mimpi itu mengandung realitas. Nah, realitas jiwa yang ditekan itu sewaktu-waktu akan muncul di dalam mimpi. Ini menarik, di Islam juga ada sebenarnya tentang tafsir mimpi ini. Cuman kan mimpi itu nanti dikategorikan menjadi berapa gitu. Tidak semua mimpi itu mengandung realitas. Mimpi itu ada yang bunga tidur, ada yang realitas, ada yang itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya? Tolong siapa nih? Siapa ya? Ada suara-suara gitu ya? Belum di mute. Masih ada. Ini ada suara-suara
Karena apa? Di mute, mute. Itu di pin. Nah, lanjut. Tolong ya, di mute. Nah, kita lanjut. Oke, di out aja. Nah, terima kasih. Maaf, banyak sekali gangguan, tapi tidak apa-apa. Saya ingat dakwah Nabi itu ya selalu banyak gangguan. Semoga aja berkah gitu. Nabi itu dakwahnya tidak pernah mulus. Gak seru kalau mulus itu. Gak ada sensasinya. Nah, langsung saja lanjut ke ini ya. Insting. Nah, manusia itu kan tadi di dalam ide itu punya insting untuk bertindak. Nah, Freud ini membaginya menjadi dua, ada eros, ada thanatos. Eros itu adalah insting hidup. Nah, apa saja yang ada di insting hidup ini? Ya, seperti yang kita tahu bahwa Sigmund Freud ini selalu memberinya terhadap seksual. Makanya di sini disebutkan sex as a primary motivation. Jadi seksual itu merupakan motivasi utama dari kehidupan manusia. Dan keinginan dari eros ini atau insting hidup ini adalah work on research principle. Gitu ya. Nah, ini yang paling parah sebenarnya dari Sigmund Freud ini adalah setiap erotic wife responsibility. Jadi ada zona erogen. Zona erogen ini zona di mana manusia itu akan atau bisa merasakan kenikmatan seksual. Bukan hanya di alat kelamin saja, tapi di bibir, kemudian di dubur. Nah itu saya pikir semua alat dari manusia itu diperuntukkan untuk seksual. Nah ini yang benar-benar fenomenal dan kontroversial dari si Sigmund Freud ini di insting hidup. Ada juga insting mati. Insting mati ini kayak keinginan untuk bunuh diri, keinginan untuk menyakiti dan lain sebagainya. Tidak akan terlalu lama karena sudah lumayan maksudnya. Dan yang menarik itu kalau sih sebenarnya bukan Sigmund Freud. Nah, Sigmund ini menggambarkan aja bagaimana cara barat memandang manusia. Kemudian di sini dalam perkembangannya Freud mengatakan manusia itu terdiri dari fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Nah ini juga tak kalah kontroversialnya. Karena apa? Karena Sigmund Freud ini selalu merientasikan setiap tahap perkembangan dari manusia itu pasti ujung-ujungnya seksual. Di fase oral misalnya, fase oral itu dari 1 sampai setengah tahun, mulut dan bibir. Dia mencari stimulasi oral, mengisap posisi lapar. Jadi seorang bayi yang sedang menyusui, karena saya sebutkan di Oedipus kompleks ini bahwa di teorinya bahwa cinta pertama bayi itu adalah ibunya. Nah dia bayi itu ketika sedang menyusui, secara tidak sadar dia sedang merasakan kenikmatan seksual. Nah ini pertanyaannya kan, dari mana sih gue tahu bahwa bayi itu merasakan kenikmatan seksual? Ini kan lucu juga gitu. Selanjutnya ada di fase setengah sampai 3 tahun. Nah, di sini bayi mulai bisa untuk buang air besar sendiri. Nah, asalnya tadi dari mulut berpindah kan dalam Islam 2 tahun itu disapi gitu. Udah tidak lagi menyusui, berpindah ke buang air besar. Nah, buang air besar ini juga merupakan aktivitas seksual. Ini kacauannya. 3 sampai 5 tahun juga paling. Nah, ini lebih parah lagi ya. Ini anak itu mulai benar-benar jatuh cinta pada ibunya dan menganggap bapak sebagai saingannya. Jadi bapak itu sebagai saingannya karena bapak itu memiliki cinta ibunya. Makanya anak di usia ini tidak dekat dengan bapak, tapi dekatnya dengan ibu. Ya kalau kita tanya sehari-hari, anu dekat dengan siapa? Ya, dengan ibu. Saya sudah di tahap ini. Kenapa? Karena
bayi itu atau anak itu merasa tersaingi cintanya. Dan perempuan karena iri, ini mungkin nanti kalau feminis itu dikritik bisa iri dengan laki-laki yang memiliki alat kelamin dan dia itu tidak ada, maaf ya. Nah, maka dia mengalihkan cintanya kepada diri sendiri. Nah, ini lucu juga. Kemudian perselatensi ini orang bayi atau anak sudah tidak terlalu orientasi seksual, baru nanti di usia 12 tahun sampai remaja, siapa yang harus dicintai bukan hanya ibunya tapi pengembang kepada orang lain. Ada suaranya jelas? Jelas kan? Jelas? Jelas ya? Cek. Ini jelas? Hah? Oh ya, oke. Nah, kita lanjut. Jadi inti dari manusia itu ya seperti itu dalam pandangan Sigmund Freud. Sekarang kita masuk ke tokoh Islam yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Pertanyaannya, kenapa saya memilih Fakhruddin Ar-Razi? Jadi dulu ceritanya begini. Ya dulu memang saya agak idola terhadap dia ya, sejak SMA, sejak Muallimin gitu. Setiap tafsir motif itu pasti Mafatihul Ghaib. Setiap apa-apa pasti Mafatihul Ghaib. Karena bagi saya gitu, Ar-Razi ini merupakan salah satu ulama yang luar biasa gitu ya. Nah, kita masuk ke biografinya. Ibnu Fakhruddin Ar-Razi lahir di Rai, sebuah kota yang terletak di bagian utara Syria. Kemudian dia juga menjelajahi banyak wilayah untuk berdoa pada siapapun. Nah, ini menarik, ketika di dalam Islam itu para ulama tidak pernah berdiam diri. Makanya nanti ada atlas diri halil ulama, peta perjalanan para ulama, dan itu tidak main-main. Bahkan sampai ada ulama, saya pernah baca itu, ada ulama yang sampai-sampai menjual rumah untuk bepergian mencari hadis. Bayangin, rumah itu kan kalau di dalam catur itu benteng gitu, maksudnya kalau tidak ada rumah di mana bernaung sang raja gitu. Nah, rumahnya dijual untuk apa? Untuk bepergian mencari hadis. Makanya nanti ada salah seorang tabiin yang bukan tabiin, seorang ulama yang dia itu menulis hadis, kemudian hadisnya itu ditulis dan kitabnya terbakar. Dia gila karena bagi dia hidupnya itu ya untuk kitab itu, untuk mencari hadis. Ketika kitabnya terbakar, sebagian jiwanya hilang. Kalau kita bukan kitab yang terbakar sebagian jiwa hilang, dia yang pergi, sebagian jiwa kita yang hilang. Makanya galau. SP di sini. Ini nih. Nah, kemudian Razi seputar jiwa, ada kitab nafs, baru ini dikaji ya di Jawa Luna. Saya bersyukur sekali ada kajian ini.
karena luar biasa sekali, apalagi Ustadz Arif ini merupakan salah seorang guru saya juga, meskipun tidak langsung gitu ya. Katanya dengan penuh ilmu dan hikmah. Saya itu semenjak ada kajian itu semakin hari Jumat itu rasa spesial. Yang pertama karena ada kajian itu gitu. Yang kedua di Unida itu libur Jumat. Yang ketiga One Piece komik muncul. Nah, selanjutnya Al-Matalibul Aliyah. Nah, ini wilayah ini juz 7-nya ya. Khusus membahas tentang manusia. Ada juga Mafatihul Ghaib, ada juga Al-Filosa. Al-Filosa ini seperti kitab, kalau misalnya kita nonton Sherlock Holmes ya, kita dididik untuk menjadi Sherlock Holmes di kitab Al-Filosa ini. Ini ada terjemahannya, dan saya pernah baca terjemahannya dan luar biasa. Bagaimana kita melihat karakter orang dari struktur tubuh, dari bentuk muka, kemudian bentuk mata, itu luar biasa sekali. Di atas ini oh iya, lupa ya tadi. Al-Ghazi ini karyanya sampai 300-an. Itu pun yang ditemukan, belum yang tidak ditemukan. Bayangkan 300-an. Luar biasanya beliau. Dia dokumentasi dari Toha ya. Ada masih ada. Nah, masuk ke jiwa. Sebenarnya apa definisi jiwa dari Al-Ghazi ini? Pertama, jiwa itu kata Al-Ghazi, jiwa merupakan satu substansi yang berbeda dengan badan. Pertama itu ya. Rumus pertama, substansi yang berbeda dengan badan. Artinya jiwa itu bukan badan. Jiwa dan badan itu dua entitas yang berbeda. Nah, ini yang nanti ditolak oleh orang kafir. Kan dalam surat Al-Isra begini, kalau nggak salah ya, saya belum belajar lagi. Gimana sih ayatnya? Oh ya, aidza mitna wa kunna idzoman, aidza mitna wa kunna bawa idoman, inna lama pusuna khalqan jadida. Nah, gitu. Jadi kata orang kafir itu, ketika mereka menolak hari kebangkitan, mengatakan, ya kenapa saya mesti bisa bangkit, gitu ya? Karena gini, apakah kita yang sudah menjadi tulang, yang sudah menjadi tanah, nah kita menjadi tulang, yang menjadi tanah itu tiba-tiba bisa bangkit kembali, tidak logis. Aida mitna wa kunna turoban wa idzoman. Jadi kita mati, kita menjadi tanah, kita menjadi tulang. Apakah kita akan dibangkitkan kembali? Nah, ini menarik bahwa anggapan mereka manusia itu atau jiwa itu selaras dengan badan. Jiwa itu adalah badan. Nah, anggapan orang kafir pada saat itu. Jadi manusia itu untuk memenuhi badannya saja. Nah, ini yang berbeda. Padahal dalam Islam jiwa itu adalah satu entitas yang berbeda dengan badan. Nah, yang kedua, premis kedua, bergantung, terpisah secara esensial dan bergantung dengannya secara pengaturan dan instruksi. Meskipun berbeda entitasnya, satu A jiwa, B badan, tapi itu saling terhubung antara jiwa dan badan. Nah, jiwa tidak akan bisa eksis tanpa adanya badan sebagai wadah. Wadah badan sebagai cangkang tidak akan bisa berdiri tanpa adanya ruh, tanpa adanya inti yaitu jiwa. Tuh. Nah, badan bisa berganti, makanya dalam Al-Quran kan nanti di hari akhirat dalam surat An-Nisa itu kulama nadidat juluduhum badalna juludan ghairaha biadzukul azab. Di akhirat itu nanti badan akan terus berganti, kulit itu akan terus berganti. Tapi kenapa manusia tidak mati? Karena jiwanya masih hidup. Gitu. Nah, ini kenapa pada dalam Islam itu ada bi'tsah, ada hari kebangkitan. Karena yang dibangkitkan itu jiwa yang memiliki badan yang berbeda. Jadi ini masuk ke
Cek ya. Udah masuk mulai. Oke. Maaf. Ini sekali ini gagal tapi gak apa. Ya, kita lanjut kembali ya. Kemudian di sini ada kategorisasi unsur potensi manusia. Jadi di dalam pembukaan awal kitab An-Nafs wa Ruh disebutkan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki banyak potensi. Jadi bisa dilihat di tabel ini bahwa semua potensi yang Allah berikan kepada semua makhluk hidup ada di manusia. Syahwat manusia punya. Nah, syahwat ini yang punya manusia dan binatang. Kemudian hikmah manusia punya. Yang punya hikmah ini adalah manusia dan malaikat. Manusia punya. Nah, yang punya ini adalah manusia dan hewan. Kemudian akal manusia juga punya. Nah, akal ini manusia dan malaikat. Nah, kata Fadlin Ar-Razi, satu-satunya makhluk yang tidak mempunyai potensi adalah tumbuhan dan benda mati. Nah, di sini menarik ketika manusia memiliki seluruh potensi ini. Makanya dalam tradisi Sufi itu selalu disebut manusia itu sebagai mikrokosmos atau mikrokosmos itu miniatur alam semesta. Karena semua potensi, coba tengok dalam diri. Nanti kan ada potensi berikutnya. Manusia itu memiliki semuanya, baik yang dimiliki oleh hewan, dimiliki oleh malaikat, dimiliki oleh tumbuhan dan lain sebagainya. Batu juga ada, sifat keras batu ada di manusia. Pokoknya semua yang semua di alam ini ada dalam diri manusia. Nah, tapi di sini ada yang menarik nih, di mana malaikat itu memiliki syahwat, gitu ya. Malaikat itu tidak memiliki syahwat. Termasuk di dalam syahwat itu atau dorongan itu adalah rindu gitu. Nah, saya sempat membaca bukunya Iqbal. Iqbal itu kan dia dalam puisinya pernah mengatakan sesungguhnya kalau misalnya malaikat Jibril datang padaku kemudian dia menawarkan tubuhnya atau menawarkan sinarnya agar berdiam dalam tubuhku, kata Iqbal itu, saya akan. Malaikat itu beribadah kepada Allah karena dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya seseorang itu beribadah di tengah gangguan. Jadi rindu ini merupakan salah satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia khusus gitu. Jadi istimewa sekali manusia. Nah, ini di sini ada potensi jiwa dalam pandangan Ar-Razi. Dia mengatakan bahwa manusia itu terpengaruh oleh dia turun dari ada daya nabati, daya hewan, daya bagaimana. Nah, jadi kata beliau itu jiwa nabati. Nah, jiwa nabati di dalam manusia itu tercermin dari
makanan yang dimakan oleh manusia kemudian menyatu dengan zat, dan pada akhirnya manusia itu memiliki sifat tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh dan berkembang ini merupakan sifat dari jiwa nabati. Gitu. Nah, potensi nabati atau potensi tumbuh-tumbuhan yang ada dalam diri manusia itu tercermin dari zat-zat yang dimakan kemudian menyatu dalam daging, menyatu dalam darah, kemudian dia tumbuh lewat hal itu. Nah, kemudian ada juga potensi hayawani. Ini menarik juga nih. Jadi kata beliau itu ada muharrikah, ada mudrikah. Muharrikah itu adalah potensi yang menggerakkan. Ya, catatan di bawah, muharrikah itu adalah kemampuan manusia untuk bertahan hidup lewat dorongan amarah dan syahwat. Manusia itu kalau tidak memiliki syahwat ataupun amarah, hidupnya datar-datar aja. Nah, tidak ada pendorong bagi kehidupan manusia. Makanya amarah atau syahwat ini merupakan pendorong bagi manusia untuk bergerak. Manusia tidak akan pernah makan jika dia tidak punya nafsu lapar. Nah, karena malaikat tidak punya syahwat tadi, maka malaikat tidak makan. Kan dalam surat Az-Zariyat disebutkan ketika Nabi Ibrahim menawarkan kepada malaikat, dia ala takutun, saya tidak makan gitu. Kenapa? Karena tidak punya potensi. Nah, manusia itu punya amarah dan syahwat gitu, yang menyebabkan yaitu muharrik, bergerak gitu. Selanjutnya, manusia juga ada mudrikah. Mudrikah ini tercermin dari kemampuan indrawi manusia, baik itu secara hissiyah, zahir, panca indra, atau hissiyah batin. Apa ya hissiyah batin? Kayak indra keenam. Hissiyah zahir atau panca indra yang 5 itu ya merasa, kemudian melihat. Nah, itu bagian dari jiwa hayawani. Nah, ada juga hissiyah batin. Nah, ini mungkin kalau dibahas lebih lanjut akan lama ya. Ada his mushtarok, sensus harmonis, ada fantasi, ada imagination, ada recension, dan imaginative. Nah, ini lebih jelas kalau dibaca di alatas, saya lupa lagi yang punya buku apa. Dijelasin tuh. Jadi bagaimana kita mencerap satu pengetahuan. Tuh. Kemudian selanjutnya. Nah, tadi kan disebutkan ada potensi nabati, ada potensi hayawani. Sekarang apa yang menyebabkan manusia itu sebagai manusia? Ya ini kayaknya ya, Al-Razi terpengaruh, memang bukan kayaknya, memang terpengaruh dari anggapan-anggapan Ibnu Aristoteles. Anda sudah disebutkan. Nanti ada intelek Aristoteles ini di Pasca Unida, ada yang meneliti itu untuk tesis tentang intelek ini. Nah, kata Al-Razi itu manusia itu memiliki 4 tingkatan akal. Nah, ini yang disebut dengan potensi teoritis. Dia menerima teori, dia menerima pengetahuan gitu, insani. Pertama, akal hayulania. Kalau kemarin ikut kajian Jauh Haruna, mungkin akan tahu ya hayulania itu apa. Hile Ustaz Arif itu mencontohkan bola itu bola, tetapi tidak ada bundarnya, tidak ada warnanya, dan tidak ada apa-apanya. Pokoknya inti gitu. Jadi hayulania potensial, laptop ini udah ada laptop, tapi ada arad atau aksiden. Ada aksiden yang menyebabkan laptop ini laptop kayak kotak, kemudian ada keyboardnya, nah gitu. Jadi akal hayulannya itu udah ada dalam diri manusia sejak dia kecil. Jadi manusia itu udah punya bahan pengetahuan di otaknya. Saya tidak tahu ini apakah Razi ini memang mazhab filsafatnya atau idealis, karena Plato pun begitu. Yang di luar itu tidak nyata, yang nyata itu adalah ada yang di dalam pikiran. Yang di luar itu hanya aksiden-aksiden semata, bukan esensi. Nah, kemudian manusia itu punya akal hayulania. Kemudian yang kedua, akal milkiyah atau akal dasar. Nah, di sini manusia itu sudah bisa menimbang mana yang baik, mana yang benar, bisa menghitung, bisa pokoknya pengetahuan dasar yang tidak terlalu rumit. Kemudian masuk juga ke akal faal atau akal aktual. Akal aktual ini di mana manusia bisa memikirkan sesuatu, tapi sesuatu juga bisa hilang juga.
Jadi pengetahuan kasabiah, pengetahuan yang diperoleh dengan kita berkasab, dengan apa ya, dengan kita jihad, apa jihad itu, dan dosa. Gitu. Yang selanjutnya adalah akal mustafad, akal sempurna. Nah, akal mustafad ini adalah di mana ilmu itu tidak perlu dipanggil, dia sudah ada dalam dirinya. Akal mustafad ini kata Al-Razi satu tingkat dengan malaikat tingkat pertama di dalam nafs al-ruh. Akal mustafad ini. Nanti Al-Farabi mengatakan bahwa ilmu kenabian itu mutasi gitu, dapat diperoleh gitu, dengan akal mustafad ini. Tentu itu tidak benar gitu. Kenabian itu ya bukan diperoleh lewat perenungan akal gitu, tapi lewat anugerah gitu, diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya udah jam berapa ya? Udah lumayan juga ya. Kita percepat saja. Tadi kan ada dua, jadi potensi insan itu ada potensi teoritis, ada potensi praktis. Kata dia itu potensi praktis ini adalah sebuah potensi yang memiliki fungsi untuk mengatur badan dan sebagai kepentingannya. Jadi memakai pengetahuan itu dan menjalankannya kepada seluruh badan. Ketika dia tahu bahwa yang namanya bayam itu bergizi, maka dia memakan dan mengolah bayam itu agar bermanfaat bagi tubuhnya. Nah, ini yang tidak ada di hewan. Hewan itu tahu bayam itu. Makanya kita tidak pernah melihat secanggih-canggihnya kambing, dia tidak akan pernah bisa makan singkong orang. Maksudnya dia hanya makan daun singkong di halaman tetangga. Secanggih-canggihnya kambing, serakus-rakusnya kambing, dia hanya makan daun singkong. Padahal yang jauh lebih mahal itu singkong di dalamnya. Manusia punya potensi praktis, dia bisa mengejawantahkan ilmu-ilmunya, teori-teorinya, dan diejawantahkan lewat gerak dan keinginan untuk mengatur badan. Makanya manusia itu kadang disebut oleh Al-Quran balhum adol, itu ya seperti itu. Dia punya potensi praktis yang disalahgunakan gitu. Ini lucu, ini menarik juga. Lanjut. Nah ini lewat saja. Nah, masuk ke struktur nafas gitu. Nah ini nih, sering kita mendengar sebenarnya yang berpikir itu akal. Pikir itu apa sih? Yang berpikir itu akal atau nafas? Nah, kemarin ada pertanyaan begitu. Nah, di dalam pandangan Al-Razi, meskipun ini hanya dari rujukan sekunder ya, bukan rujukan primer, saya belum sempat riset lagi tentang rujukan primernya, bahwa nafas itu memiliki 4 diartikan sebagai akal ketika dia melakukan aktivitas berpikir, akal. Nah, ketika dia mengarahkan dirinya untuk selalu dekat dengan Tuhannya, dia disebut ruh. Nah ini, makanya di dalam konstruk psikologi barat itu tidak ada yang namanya ruh. Karena ruh ini berhubungan erat kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika kita jiwa ini, nah itu kan dalam hadis disebutkan jiwa ini dibawa itu alam lain. Nah itu ruh gitu. Ini Jawa. Hanya orang yang mati itu kehilangan ruh. Gitu. Karena ini selalu dekat dengan Tuhannya. Kemudian qalb itu ketika dia merasa. Makanya orang sakit itu bukan sakti, qalb. Nah ini nanti kalau kita ada 4 tingkatan ya, kata Razi. Ada qalb, ada tingkatan pertama sadar. Sadar itu hati yang biasalah, tempat untuk merasa biasa sakit hati. Kemudian misalnya dihina kita sakit hati, itu sadar. Dia berurusan dengan lingkungan fisikal di sekitarnya. Ada juga tingkat kedua qalb. Presentasinya lupa. Nah, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah qalb. Nah, qalb ini lebih dalam, jauh lebih dalam kata Razi. Nah, ini udah gila ya.
itu merasa dan menerima iluminasi dari cahaya Tuhan. Nah, ini kolab. Yang selanjutnya adalah fuad. Nah, fuad ini merupakan takbir. Bukan sekte, ada salahnya. Fuad ini satu apa ya, satgas di mana di Al-Quran disebut di dalam inna sam'a wasolawal fuada mulai kanu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap penglihatan dan setiap fuad. Nah, fuad ini lebih jauh letaknya, lebih dalam, sehingga dia itu nanti menerima pertanggungjawaban karena satu tingkat di bawah gitu, satu tingkat di bawah dari kolom. Selanjutnya yang paling bawah adalah lub. Nah, lub ini kata Razi ini tempat untuk menerima tauhid. Nah, lub ini kalau misalnya kita tadi mengakui adanya unconsciousness dari Sigmund Freud, maka struktur dari kolom ini jauh lebih dalam daripada makanya nanti Imam Al-Ghazali kan mengatakan di dalam Kimia Sa'adah, dia mengatakan bahwa al-qalbu kal mir'ah. Nah, dulu saya bacanya al-qalbu kal mar'ah. Hati itu seperti wanita, kalau disebutkan wanita. Dan saya baca ke depannya, apabila satu dan yang lainnya saling berhadapan, maka dia akan saling memancarkan satu sama lain. Saya pikir, oh berarti Al-Ghazali setuju wanita itu tukang gosip. Ini lucu juga gitu. Saya dulu salah baca, itu harusnya bukan mata. Karena kan disebutkan ketika berhadapan satu sama lain akan saling mencerminkan atau membuka satu sama lain. Oh, sudah gosip. Itu bukan mata, tapi mata, kaca gitu. Hati itu seperti kaca. Ketika dia ada, dia akan memantulkan. Nah, maksudnya apa? Ketika kacanya semakin bersih, maka pantulannya akan semakin jelas. Ini yang mulai teori oleh para ahli tasawuf ya, oleh para sufi tentang bagaimana seseorang itu bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi membersihkan kacanya. Karena kaca itu memantulkan cahaya. Nah, kemudian kolab ini, jadi Fadhil Ar-Razi ini mefokuskan di dalam kolab. Jadi menarik juga karena Fadhil dalam satu hal ke hal yang lain itu kadang suka berbeda. Dalam ini gitu. Dalam Matalibul Adwiyah begitu. Dalam filosofi Ar-Razi, kolab itu merupakan esensi atau inti dari manusia. Apa buktinya? Hadis mengatakan bahwa di dalam satu jasad itu ada satu gumpal daging, satu gumpal atau satu esensi yang mana ketika dia beres seluruhnya, ketika rusak seluruhnya. Esensi itu adalah kolab, gitu, hati. Nah, bagaimana kedudukan hati dalam jiwa? Nah, di sini di poin yang kedua, kata bata anama hal hadi wal qalbun. Ini terus disebutkan di sini. Bukannya ini nanti di bawah, belum ke sana. Dia mengatakan bahwa ternyata hati ini memiliki berbagai fungsi. Dia bisa irodat, dia bisa merupakan sebuah motivasi atau mendorong manusia. Dia juga bisa merupakan sebuah penghantar bagi keilmuan. Dia juga bisa pelaku dan lain sebagainya. Jadi posisi hati ini dalam terminologi konsep jiwa Ar-Razi sangat dasar bagi manusia. Nah, di sini baru inna mahalul aql wal qalb. Nah, tempatnya akal itu adalah qalb. Nah, tadi kan disebutkan ya, akal itu punya potensi untuk berpikir, qalb potensi untuk merasa. Tapi di buku yang lain sesungguhnya tempat akal itu adalah qalb. Nah, ini agak berbeda juga antara satu dan yang lain. Tapi yang jelas dalam perspektif Ar-Razi dalam Nafs wa Ruh itu karyanya yang mengatakan qalb ini yang menjadi inti dari kehidupan manusia. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa inna sama wal absar kandukan nama sekolah. Nah,
Dapat diketahui maklum anna sam'a wal basar la faidatan fiha illa ma yu'addinahu ila fahmina. Jadi dia mengatakan Ar-Razi itu berdasarkan ayat ini bahwa pendengaran, penglihatan itu tidak akan berfungsi dan tidak ada faidah kalau tidak ada qalb. Karena yang diminta bertanggung jawab itu adalah qalb yang disebutkan di terakhir itu. Nah, ini menarik juga ya dalam perspektif Ar-Razi. Jadi intinya qalb dalam perspektif Ar-Razi itu menempati posisi yang sangat krusial. Ada lagi mungkin ya, ini kemudian struktur nafas manusia berdasarkan sifat. Ada ammaroh, lawamah, mutmainnah. Ammaroh itu adalah sifat yang di sini jelaskan walaha sifatun kasiratun fa idza malat ila alamil ilahi kanat nafsan mutmainnah. Nah, kata Ar-Razi, kalau misalnya jiwa ini lebih cenderung ke alam ilahi, maka dia itu disebut nafas mutmainnah. Nah, kenapa alam ilahi? Jadi gini, kata Ar-Razi, setiap manusia itu terlahir dengan kecenderungan untuk merindu. Nah, manusia itu jiwanya itu punya kecenderungan untuk merindu alam asalnya. Nah, ketika orang tersebut memaksimalkan potensi rindunya, rindu terhadap alam asalnya, yaitu alam apa ya pada ilahi gitu. Nah, maka orang tersebut akan menjadi atau terkategorikan sebagai nafsu mutmainnah. Sebaliknya, apabila potensi rindunya itu hilang dan digantikan dengan syahwat dan marah, nafsu dan syahwat, maka nafsunya tidak lagi menjadi mutmainnah tenang, tapi ammaratan bisu, kata Ar-Razi. Nah, lawamah apa? Lawamah itu jiwa yang penuh penyesalan. Jadi dia tidak sejelek amarah, tapi tidak sebaik mutmainnah. Nah, kemudian di sini saya kutip saja 3 ya. Masih ada. Jadi bagaimana caranya manusia itu bisa tenang? Kata itu, pertama, antakuna mutayakinatan bil haq. Pertama, dia itu meyakini kebenaran. Makanya nanti kalau kita baca buku Hamka ya, itu di tasawuf modern, itu ada poin di mana judulnya itu yakin. Apa hubungan yakin dengan bahagia? Betul kan? Inilah, kalau misalnya kita bepergian, kemudian lupa kunci itu dikunci, pintu rumah kita belum dikunci, atau kita tidak yakin, kita ragu, apa kalau pergian kita akan tenang? Ya, tidak, karena manusia itu butuh kepastian, butuh keyakinan. Makanya orang yang selalu terombang-ambing dalam ketidakpastian ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya harus dipastikan dulu apa manusia itu mau melakukan sesuatu, harus dipastikan terlebih dahulu gitu. Makanya dalam Islam ada salat istikharah. Nah, ini menarik juga kalau ditarik ke konsep Barat gitu. Karena Barat itu adalah seeking knowledge never end. Dia mengatakan dalam prinsipnya Barat itu mencari pengetahuan tidak pernah berhenti. Asas keraguan adalah asas segalanya. Orang itu kalau yakin jelek, orang itu mesti ragu gitu. Dia mengangkat keraguan ke tahap epistemologi. Jadi tujuan dari pengetahuan manusia itu adalah ragu. Nah, orang seperti itu tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan pernah menemukan nafsu atau jiwa yang tenang. Karena prasyarat pertama dari jiwa yang tenang itu yakin. Makanya Al-Quran ketika turun kan di dalam ayatnya surat Al-Baqarah disebutkan langsung alif lam mim dzalika kitab la raiba. Karena orang mau beramal bagaimana kalau dia tidak yakin? Kitab suci di umat Islam itu adalah berlandaskan keyakinan gitu ya. Orang tidak akan tenang kalau dia tidak yakin. Ini menarik gitu ya. Yang selanjutnya nafs al-amanah, nafsul aminah allati la sabada. Yang kedua itu adalah satu jiwa yang tidak ada rasa khaufun wala haznun. Ini menarik nih. Apa khaufun dan hazan? Kenapa beda? Selalu dalam Al-Qur'an khaufun alai walau hazan. Kalau kita baca misalnya, saya lupa lagi ya di mana. Apakah di Ibnu Qayyim itu, apakah di mana Zadul Ma'ad atau apa, dia mengatakan jadi dia mensyarah hadis ini. Allahumma huzni, sedih.
Nah, kata Ibnu Qayyim, kenapa hami dan huzni dibedakan? Kalau dalam konteks ini, kenapa khauf dan huzni dibedakan? Hami atau galau itu adalah ketakutan dalam jiwa, ketakutan dalam diri terhadap peristiwa yang belum terjadi. Apakah ada orang yang galau karena peristiwa yang telah terjadi? Tidak ada. Orang galau kan biasanya karena dia menyukai seseorang tapi orang tidak menyukainya atau tidak selevel dengannya. Itu kan galau karena orang sedih karena orang tuanya meninggal. Kan orang tuanya meninggal itu sudah terjadi. Nah, makanya orang itu tidak akan mutayakinan bil haq gitu. Tidak akan mutmainah kalau dia selalu berada dalam rasa takut dan rasa sedih. Dalam Islam ada tawakal, ada sabar, pokoknya lengkap sekali ya konsep Islam itu. Selanjutnya yang menarik itu adalah takwilun mutawikun lil haqaiqil aqliyah. Nah, ini nih berbeda arti ini lainnya. Orang disebut nafsu mutmainah itu kalau takwilun, entah takwilun itu merujuk ke ayat Quran atau apa ya. Jadi takwil yang sesuai dengan hakikat atau dengan hal-hal yang terjadi secara akliyah. Dia mencontohkan begini, apabila kita misalnya menakwil satu ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran itu cocok dengan kaidah yang ada di alam luar, akidah akliyah, maka dia itu akan mutmainah, akan merasa tenang. Karena dia meyakini, kan takwil itu berasal dari sesuatu yang dia yakini, berasal dari Al-Quran. Ketika Al-Quran ditafsir, dari Al-Quran ditakwil, dan itu sesuai dengan apa yang terjadi secara hukum akali, nah, maka orang tersebut merasa bahwa apa yang diyakininya itu benar-benar benar. Jadi mutmainah tidak, ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan juga. Salah, jangan terlalu banyak di sini. Kita skip saja. Nah, kemudian selanjutnya kebahagiaan fisikal dan versus spiritual. Tadi kan disebutkan oleh Freud itu bahwa kebahagiaan manusia itu orientasinya seksual. Pemenuhan ide itu adalah pemenuhan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Nah, di dalam Al-Razi ini justru sebaliknya. Di sini sebutkan al-hukmu bi anal aqwa adat malus adah ladat mati munkir dari najihunnas. Jadi dia itu mengatakan bahwa kebanyakan manusia mengatakan kenikmatan hakiki itu adalah kenikmatan makan dan seksual. Nah, tetapi ini tertolak kata Al-Razi itu. Kenapa? Dia mengajukan 10 alasan. Al-Razi itu begitu sifatnya orangnya. Dia itu selalu merumitkan yang mudah dan membuat yang rumit semakin rumit. Jadi dalam tafsirnya tidak ada yang pendek-pendek, itu semua yang dimasukin. Masalah awal, masalah sani, masalah sawi itu panjang sekali. Ini yang menyebabkan unik. Nah, pertama, ini saya kira yang inti-intinya saja ya. Nah, ini kalau misalnya puncak kebahagiaan manusia itu semata berhubungan dengan syahwat, maka pasti hewan seharusnya lebih tinggi dari manusia karena mereka memiliki daya tampung lebih dari manusia. Kalau memang manusia itu bahagia dengan makan, makannya lebih banyak daripada manusia. Tuh. Kalau misalnya kebahagiaan itu seksual, maka binatang itu lebih hebat tenaganya daripada manusia. Tuh. Yang pertama. Kemudian kalau kebahagiaan itu, yang kedua, kebahagiaan sifatnya tidak terbatas. Aneh kan sekarang ini, orang ingin bahagia itu kan tidak terbatas. Tapi kalau misalnya makan dan syahwat itu merupakan inti dari kebahagiaan manusia, makan terbatas kapasitas perut, seksual terbatas kapasitas kekuatan. Nah, berarti bukan yang ini bahagia itu gitu, bukan sekedar makan karena terbatas. Nah, yang ketiga, logika yang ketiga, kalau memang manusia itu sama dengan hewan esensinya, terus apa bedanya manusia dengan hewan? Ya udah, manusia jadi hewan aja gitu. Lanjutlah karena sudah habis waktunya ya. Oh ya, ini perlu telusuri juga ya, apakah kita itu makan dan syahwat itu karena memang itu kita ingin bahagia atau memang sekedar pemenuhan kebutuhan. Jadi bukan, ya, prinsipnya bukan kesenangan, tapi kebutuhannya ternyata makan dan syahwat itu adalah kebutuhan. Makanya nanti nikah itu ada 5 kan, hukumnya ada wajib, nah itu sesuai dengan kebutuhan bukan kesenangan gitu. Berarti begitulah. Terakhir ya, nah ini nih yang on point nih.
Jika kebahagiaan itu merupakan esensi manusia, setiap orang tidak akan merasa malu, malah bangga itu ingin ditunjukkan. Contoh misalnya orang punya mobil baru, bahagia dia, otomatis pamerin tuh. Jangankan mobil, gelang aja sampai dibawa ke kondangan. Nah, secara daruri tidak ada satupun orang sehat yang berpikir bahwa menunjukkan hubungan badan terang-terangan itu bahagia. Maksudnya orang itu pasti ketika berhubungan badan pasti sembunyi, tidak ingin tampak oleh orang lain karena malu. Kalau itu merupakan kebahagiaan manusia, berarti harusnya dia tidak malu dong untuk menunjukkan. Kemudian sudah jadi etika umum bahwa rakus berlebihan dalam makan itu tercela. Itu ya. Mungkin itu ya dari saya kesimpulannya. Mohon maaf ya udah 9:30 tuh. Kesimpulannya bahwa yang pertama dalam perspektif analogi, dalam perspektif manusia, dalam dua perspektif ini ya, manusia dua perspektif ini, apa yang dikatakan Freud ini cenderung mereduksi potensi manusia menjadi hayawani dan nabati, kan pada seksualitas. Yang kedua, sedangkan Arozi kan dari manusia itu punya banyak potensi, dan yang menjadikan manusia itu manusia adalah menggunakan akalnya. Selanjutnya, di dalam psikologi barat itu tidak ada yang namanya ruh, atau tidak disediakan ruang atau fakultas untuk dia menerima hidayah dari Tuhannya. Ketika menjelaskan jiwa, maka Freud ini cenderung lebih deterministik, kemudian mengarahkan penelitiannya terhadap gejala neurosis, gitu, gejala akal, gejala orang sakit mental diobat, gitu. Diobatnya itu obat gitu. Berarti bukan hatinya, bukan jiwanya yang disuci dari apa ya, neurosisnya yang bermasalah. Yang ketiga, yang paling penting adalah di dalam Islam manusia itu erat kaitannya dengan metafisika. Jadi belum unsur terdalam dari manusia, bebas dari metafisika. Makanya nanti saya menganggap bahwa manusia itu ketika bicara tentang agama, dia itu sebenarnya sedang berkhayal. Pertama, yang kedua, dia itu sedang menyelamatkan dari kesusahan-kesusahan yang ada dalam realitas. Makanya dia butuh sandaran. Jadi yang butuh sandaran itu bukan hanya bahu, tapi agama juga merupakan sandaran bagi manusia, gitu. Untuk menghindari dari problem-problem dalam kehidupannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga malam ini menjadi berkah bagi kita, dan nanti kita bisa berdiskusi ya. Tentu kalau ada pertanyaan saya akan jawab sebisanya, dan saya bukan orang yang mengetahui segalanya ya, karena saya tahu di sini mungkin ada yang lebih ahli, jauh banyak lah saya kira. Kemudian ada yang jurusan psikologi juga ya, kita sharing bersama saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator ya. Jelas ya maksudnya suaranya? Oke, terima kasih Kang atas sharing-sharingnya. Ternyata memang banyak sekali ya teman-teman yang kita dapat di malam ini. Bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Itu sudah buka seksi tanya jawabnya dari sekarang. Bisa dari ini ya, Mbak Hafiz Nurul Faizah, bisa langsung dinyalakan mic-nya.
Ya, langsung jawab saja atau gimana? Satu saja ya. Jawab aja. Satu saja ya. Terima kasih. Saya bukan orang Jawa ya, Sunda. Saya bukan Mas. Yang pertama, apa alasan saya memilih? Memang benar. Jadi saya itu tidak untuk mengkomparasikan di sini. Saya itu hanya untuk melihat manusia, bukan mengkomparasikan dalam artian mengkomparasikan berbagai variabel yang serupa gitu. Nah, saya itu untuk alasan selain alasan bahwa saya itu ingin selain alasan ilmiah, maksudnya motivasi saya untuk mencantumkan dua tokoh ini apa? Tadi kan di awal Zoom saya sebutkan bahwa Sigmund Freud ini merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh sekali. Meskipun saya bukan anak psikologi ya, tapi cukup akrab begitu pemikirannya. Dan beliau merupakan salah satu penggagas dari psikoanalisa yang nanti diikuti oleh banyak sesudahnya. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi ini adalah salah satu ulama yang memiliki, sebenarnya bisa saja saya mengutip misalnya Al-Ghazali atau Haris Al-Masidi. Tapi Fakhruddin Ar-Razi ini salah satu keunikannya adalah memadukan dalil akal wan nakal, dalil akal, dalil logika, dan dalil Quran hadis. Nah, ketika mengkonsep manusia itu ada unsur filsafatnya, ada unsur hadis dan unsur Qurannya. Ini yang susah untuk ditemukan gitu, di ulama lain. Memang Al-Ghazali juga begitu, tapi Ar-Razi ini lebih kental unsur nakalnya gitu. Karena dia itu juga bisa dirujuk pemikirannya di tafsirnya. Nah, itu motivasi pribadi ya. Kemudian motivasi apakah ini komparasi, ini sebenarnya lebih ke sebenarnya saya itu ingin menjelaskan Ar-Razi semata sih. Tapi kan untuk menjelaskan Ar-Razi ini akan lebih kentara kalau misalnya ada bandingannya. Dan bandingannya itu mengambil Sigmund Freud. Gitu. Jadi bukan komparasi atas variabel yang serupa. Gitu. Tapi komparasi atas cara pandang yang berlainan dari dua pihak. Dan itu ekstrim sekali cara pandangnya itu berlainannya. Meskipun nanti ada yang mengatakan bahwa nafsu lawamah, nafsu amarah, kemudian nafsu mutmainah itu serupa dengan id, ego, superego dari Ar-Razi, dari Sigmund Freud. Kemudian tadi unconsciousness sama dengan lingkaran kolab, jadi kolab, esoder, kolab, fuad, lub. Tapi saya tidak fokus ke sana karena mau bagaimanapun dengan basis epistemologi yang berbeda tentu akan berbeda implikasi terhadap produknya gitu. Itu mungkin ya Ustazah Hafiz Nuril Faizah tentang pertanyaannya. Kemudian mungkin ini siapa Kang Yoga, nanti saya izin ini membaca pertanyaan dari ini ya, dari Jauharul Fat ya. Saya Fat dari Psikologi UGM. Saya ingin bertanya, satu, siapa saja tokoh berpengaruh dalam inspirasi dan diikuti jejaknya oleh Imam Ar-Razi? Jadi Ar-Razi ini merupakan salah seorang mutakalimin juga, dia seorang ahli tafsir juga. Bahkan di dalam karya-karyanya kalau kita baca buku dari Toha Jubair itu yang Musannafat Ar-Razi, dia mengarang hampir 300-an buku dan bidangnya itu bukan tentang kalam saja. Ada usul fikihnya Al-Mahsul, kemudian ada ilmu kalamnya Mathalibul Aliyah salah satunya ini. Jadi banyak sekali. Nah, siapakah tokoh yang berpengaruh dan menginspirasi dan diikuti jejaknya Ar-Razi? Ini tergantung ya, jadi tergantung teori. Nah, ini tadi konsep jiwa nabati, hayawani, dan insani ini terpengaruh oleh Ibnu Sina dan Aristoteles. Tapi di syarah Uyunul Hikmah nanti Ar-Razi mengkritik Ibnu Sina kata per kata. Jadi uniknya itu di situ. Jadi dia mengambil, kalau disebut terpengaruh ya, saya kurang tahu ya terpengaruh dari siapa. Cuman ketika mengambil satu teori, dia tidak lantas
mengamini semua teorinya gitu. Itu sih Ar-Razi ini. Kalau Ar-Razi diikuti oleh siapa banyak, karena di dalam Asy'ariyah sendiri grade dari ilmu kalam itu pertama tentu Imam Asy'ari, yang kedua Al-Baqilani, yang ketiga Juwaini, yang keempat Al-Ghazali, yang kelima Ar-Razi gitu. Tapi Ar-Razi ini bukannya bicara ilmu kalam, jadi orang yang terpengaruh oleh Ar-Razi itu banyak sekali. Kemudian itu sependek pengetahuan saya ya, karena penelitian saya bersifat makalah, ini bukan tesis atau skripsi. Tesis dan skripsi saya hadis. Dan kedua, bagaimana keilmiahan Ar-Razi dalam membawakan Al-Quran Sunnah? Apakah di setiap gagasan esensial yang disampaikan kalau menyampaikan dalil? Iya. Kalau misalnya kita baca An-Nafs wa Ruh, pasti ada dalil akli, ada dalil nakli. Itu pasti. Tadi kan saya juga share kalau nggak salah, ketika membahas qolab, ada qolab hadis yang inna fil jasadi mudghah. Kemudian ada juga penjelasan secara akliyah kenapa qolab itu merupakan esensi dari manusia. Tanggung jawab dalil sangat penting psikologi Islam. Selain otentik secara naskah, juga harus otentik secara dan baik secara penafsiran. Sebab apabila tidak demikian, belum bisa disebut sebagai psikologi Islam, melainkan psikologi biasa yang hanya pakai istilah Arab. Dan ini benar. Karena kalau misalnya, jadi gini, menarik. Saya ada 2 kuliah, mata kuliah psikologi Islam ya, dengan Dr. Bagus sama Satu Bandi. Nah itu saya lihat orientasinya berbeda. Yang pertama itu memakai alat atau memakai tools dari para sufi. Yang kedua ini, yang Dr. Bagus ya, langsung menuju ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu menarik. Tapi nanti memang psikologi Islam ini kaitannya perbincangannya sangat luas saya kira. Untuk psikologi Islam tentu psikologi Islam itu memerlukan dalil, dan dalil ini harus ditempatkan di tempatnya, jangan sampai ada istilah memperkosa dalil gitu. Seolah mencocok-cocokkan dalil untuk dijadikan basis dari paradigma psikologi Islam. Ya udah, gak ada ya, gak ada. Oh minta nanti kirim nanti referensi bacaannya. Oh iya. Apa ya referensinya tadi? Dari ini Praja Aswaja bisa langsung silakan. Praja Aswaja yang mana ya? Oh kirain chat. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Ya. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Ustaz. Saja satu Polius. Nah, jadi menarik ya kalau kita menjawab ini dalam perspektif ilmu mantik ya. Dalam ilmu mantik itu kan nanti ada penjelasan atau Polius itu membuat sajarah, membuat apa ya namanya, pohon kayak penempatan tuh, mana nao, mana arad, mana nao, mana jins, mana nao, mana arad, mana pasal gitu. Nah menariknya di sana itu bahwa yang membedakan antara manusia yang menjadi arad, yang menjadi pasal antara manusia dan makhluk lainnya adalah natiko, berpikir. Cuma nanti itu dikritik juga karena itu terlalu terlalu rasional itu. Nah dikritik juga ya bahwa tapi setidaknya dari perspektif ilmu mantik ini ketika mendefinisikan manusia sebagai al-hayawan an-natiko, berarti hewan yang lain, berarti definisi ini menegasikan bahwa hewan lain memiliki an-natiko, memiliki pikiran. Nah, terkait tadi Nabi Sulaiman, saya kayaknya ya, saya belum baca lagi tafsirnya, belum lihat bagaimana, cuman cara sependek penglihatan atau pendengaran saya itu
lebih merupakan algoritma gitu, insting. Sebagaimana kenapa lebah bisa membuat sarang dengan begitu detail? Apakah dia memakai akalnya? Tentu yang memiliki akal itu kalau menurut kata Imam Malik berarti manusia, dan itu adalah insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mungkin seperti itu ya, Kang Raja gitu ya. Atau ini kayaknya Jawa ya, Mas Raja. Oke, masih ada sedikit waktu ya. Tadi ada yang satu lagi mau bertanya dari Mas Amri Robani. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum. Iya ya. Iya ya. Ya. Oh ya ya ya. Oh ya. Ini perlu diklarifikasi saya. Saya bukan ustad. Saya itu masih kuliah. Bukan ustad. Wah, luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih. Jawab pertanyaannya menarik sekali. Ketika orang beribadah, kenapa tidak berimpact kepada aspek sosialnya? Ini saya kira lebih cocok kalau Ustaz Hamid yang jawab. Yang baca kayaknya buku yang minat gitu ya. Yang beriman dari ritual sampai intelektual. Jadi memang problem umat saat ini adalah ketika melakukan sholat, dia tidak mengetahui esensi sholat itu apa. Nah makanya tadi betul disebutkan bahwa tingkatan manusia itu, potensi manusia itu bisa tereksplor lebih jauh dengan ibadah. Tapi ibadah yang seperti apa? Apakah ibadah yang dia maknai sebatas menggugurkan kewajiban saja? Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi dia memaknai ibadah itu seperti apa. Yang kedua, saya kira nanti kan suka ada begini, kenapa kok orang sholat tapi dia egois gitu, jarang membantu orang lain. Nah, tentu kita jangan melihat hal itu secara parsial, maksudnya sholat di satu segi, kemudian membantu orang lain di segi yang lain. Tapi kan Islam itu mengajarkan bahwa tingkat keberimanan, al-imanu binu wasituna syu'bah. Yang namanya iman itu ada 67 cabang. Dan 67 cabang itu bukan zikir saja. Bahkan yang cabang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Itu kan aspek sosial. Artinya kualitas keberimanan seseorang itu tidak hanya diukur dari sholatnya saja. Tapi bagaimana dia bersosialnya. Makanya kan disebutkan layat dua janataman lain apa ya, yang al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi gitu. Yang namanya muslim itu adalah orang yang orang lainnya atau tetangganya selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya kita melihat keberislaman seseorang itu ya dari segi yang luas itu, dari segi holistik tadi yang 67 cabang. Cuman tapi jangan dipertentangkan begini, ya udah saya mau beramal soleh saja, saya tidak akan sholat. Nah itu juga salah. Kenapa? Karena inti dari ibadah itu kan tadi, inti ritual itu kan kata Imam An-Nawawi ada dua kan. Inti ritual itu ada menggugurkan kewajiban, yang kedua mendapatkan pahala. Orang bisa saja menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi orang tidak mungkin mendapatkan pahala tapi dia tidak menggugurkan kewajiban, gitu ya. Jadi sholat itu inti utama gitu. Nah, adapun nanti hiasan-hiasan atau efek-efek dari sholat itulah yang harus kita buktikan bahwa sholat kita itu secara ritual bukan hanya menjalankan menggugurkan kewajiban semata, tetapi berpengaruh pada aspek
meraih pahala itu. Saya pikir itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca bukunya guru kita sama saya, guru yang lainnya. Kedami dia yang Amin Haji itu. Oh ya, ini ada pertanyaan di ini ya, di bukan pertanyaan sih. Ustaz, bolehkah nanti minta makalah dan PPT-nya serta rujukan kita PDF tentang Parodin Ar-Razi karena menarik saya pulang. Untuk Parodin Ar-Razi ya Rahman Satrio. Wah, ini Bentala ya. Bentala. Oh, saya punya banyak teman di Bentala. Baitul Hikmah ya, Fitra Institute. Gini ya, kayaknya untuk makalah karena itu belum direvisi ya. Saya juga minta teman antum kayak yang dari UGM juga untuk merevisi makalah saya, psikologi juga. Nah, karena belum direvisi, karena pas presentasi itu saya dibantai gitu, sama teman-teman tentang makalah ada ini dibantai. Nah, jadi belum direvisi, jadi belum bisa saya share. Kemudian insya Allah pengennya sih di apply jurnal gitu. Tapi untuk PowerPoint saya kira bisa ya. Nanti saya kirimkan ke Padis untuk PowerPoint-nya. Dan untuk rujukannya, untuk manusia itu banyak ya. Rozi itu ada Fatihul Ghaib, ada Al-Firosah, ada An-Nafs Waruh. Nah, untuk lebih jauh untuk ingin tahu lebih jauh tentang dia tentang untuk ingin tahu lebih jauh tentang Fakhruddin Ar-Razi, nah silakan ikuti yang Jauh Haruna itu ya, Jauh Haruna yang Ustaz Arif itu beliau jauh lebih mantap daripada saya. Itu mungkin ya. Rekamannya juga nanti minta saja. Oke, ada lagi Kang nih pertanyaan terakhir ya ini dari Fipah tuh. Saya mau tanya Kang, kolb seringkali disebut dalam Al-Quran. Ada beberapa kajian psikologi Islam yang juga bahas tentang kolb dan cenderung kepada pemaknaan hati. Di riset Barat ditemukan ada hubungan neuron komunikasi yang kuat antara heart, jantung dan otak. Pendek pengetahuan saya, Islam memandang kolb itu sumber perilaku manusia. Dari apa yang diketahui ya Kang, sebenarnya kolb itu konsepnya seperti apa? Barangkali bisa berbagi. Ya, ini pertanyaannya cukup ini ya. Apabila nanti pertanyaan berjurus kepada jurusan psikologi, memang agak kesusahan juga. Saya juga jurusannya. Saya memandang atau dari aspek filosofisnya saja. Tapi menarik ini ketika ada, jadi gini. Perlu di ini juga ya, maksudnya kadang kita sering terjebak antara ijaz namanya apa, ijaz Quran gimana sih cara bicaranya. Jadi kita sering terjebak untuk membawa Al-Quran ya gitu, gimana ya cara bicara enggak jadi ya. Di konsep Ar-Razi ini sebenarnya tadi kan sudah disebut bahwa kolom itu mahalul akal fil kolom gitu. Jadi kalau mau bisa mencocok-cocokkan gitu dengan teori komunikasi di teori neuron barat itu, jantung dan otak ya tadi mahalul akal kolom gitu. Tempatnya akal itu di hati. Kolom di kolom ini kadang kita juga selalu terjebak mana hati itu hati yang galau, mencinta dan lain sebagainya gitu ya. Padahal hati itu cakupannya luas gitu. Bahkan tadi kan disebutkan Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa hati itu seperti seperti cermin. Nah, ini kaitannya bukan lagi dengan perasaan cinta dan benci. Kaitannya dengan penerimaan atas ilmu ilahi gitu. Penerimaan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan lagi masalah hati. Jadi kalau diartikan sebagai hati itu ya namanya juga terjemahan gitu. Terjemahan itu kadang tidak mewakili makna asalnya. Seperti itu ya. Jadi ada hubungan memang antara qalb dan hati itu, heart itu nanti hati itu ada yang qalb, ada yang kabad. Kabad itu hati kayak jantung. Nah itu. Jadi ada dua istilah yang berbeda itu. Nanti disebut juga oleh Ar-Razi tentang itu di Nafs Waruh. Ya. Oh iya, ada Muhammad Khalid bisa Farid. Oh tidak, Muhammad Khalid ini guru saya juga. Nanti beliau juga akan membahas tentang psikologisan di CGS. Jadi jangan sok-sok muji gitu lah Ustaz. Sebenarnya saya itu mau membantai, cuman malu. Kayak gitu mungkin ya, karena sudah terlalu malam lah. Insya Allah, semoga nanti mungkin Ustaz Gilang bisa menjelaskan lebih lanjut. Kan saya ini Ar-Razi ya,
Nanti mungkin Ustadz Gilang akan menjelaskan tentang Abraham Maslow, tentang ini psikologi humanistik, tentang aktualisasi diri. Makalahnya lagi dibuat. Jadi kita bertemu di kajian berikutnya saja ya. Ya, seperti itu. Baik Kang, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan telah tibalah kita di penghujung diskusi malam ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua di sini dan kami selaku penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang terjadi malam ini. Mungkin dari teknik acara pengelolaan peserta juga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami harapkan antusiasme teman-teman semua untuk tetap bisa mengikuti diskusi-diskusi kami selanjutnya supaya apa yang kita perjuangkan sebagai umat Islam yaitu mewujudkan masyarakat yang madani, tamadun Islam yang nyata yang sebenarnya bisa terwujud, yang berlandaskan ilmu dan adab. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi